saya akan menjelaskan cara bermain dari permainan sakbol sendiri. Permainan sakbol yaitu permainan atau disebut juga permainan bola bakar. Permainan ini dimainkan oleh dua tim atau dua regu, yaitu tim offense dan tim defense. Tim offense sendiri yaitu nanti berurutan bergantian dari ruang bebas untuk segera memukul di ruang pemukul. Di ruang pemukul sendiri nanti ada dua pemain offense, yaitu yang pertama sebagai pemukul dan yang satu sebagai pelempar bola. Pemain yang berhasil memukul bola langsung berlari ke hong satu atau hong berikutnya dan kembali lagi ke ruang bebas kalau itu tidak mati. Untuk pemain yang setelah melempar bola langsung segera mengambil tongkat dan segera memukul, begitu seterusnya. Untuk tim defense sendiri nanti menyebar di area lapangan, di area tengah lapangan, dan menyisakan dua pemain defense yang berada di tempat membakar. Di tempat membakar sendiri ada dua pemain, yang satu sebagai pembakar dan yang satu lagi sebagai pembantu. Saya di sini akan menjelaskan peraturan dari permainan slagbowl itu sendiri. Permainan slagbowl sendiri yaitu dimainkan oleh dua tim, yaitu tim offense dan tim defense. Setiap tim beranggotakan 12 pemain. Nah, nanti untuk tim offense sendiri berurutan dari ruang bebas dan memukul sesuai dengan setting order yang sudah ditentukan. Pemain satu dan dua berada di area pemukul untuk segera memukul. Pemain satu sebagai pemukul dan pemain dua sebagai pelaku bola. Pemain tiga dan seterusnya berada di ruang bebas. Setelah pemain offense tersebut memukul, berlari ke hong satu atau hong seterusnya kalau tidak mati. Setiap hong bisa diganti satu lebih dari pemain itu. Dan peraturan dari tim defense, nanti tim defense menyebar di area lapangan dan misalkan dua pemain yang berada di tempat membakar. Dua pemain tersebut yaitu sebagai pembakar dan satunya sebagai pembantu. Tidak boleh pembantu ikut membakar. Harus si pembakar tersebut. Saya akan menjelaskan bagaimana pemain offense itu bisa mati. Yaitu yang pertama, ketika pemain offense memukul jenazah tetapi melewati depan garis pemukul, dia akan mati. Terus yang kedua, pemain menginjak garis lapangan, itu juga jaga mati. Terus yang kedua, pemain tidak menyentuh hong, itu juga jaga mati. Dan yang terakhir, pemain berlari dan dibakar oleh pemain defense sebelum dia memegang, itu juga jaga mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan pergantian bebas. Pergantian bebas sendiri yaitu yang pertama, pemain offense memukul dan tongkat pemukul berada di luar area pemukul. Terus yang kedua, pemain offense sudah mati berkali-kali, yaitu sebanyak 10 kali akan dilakukan pergantian bebas. Terus yang ketiga, pemain offense yang berada di ruang bebas keluar dari area ruang bebas, maka juga dianggap pergantian bebas. Terus yang terakhir, pemain offense memukul lambung dan ditangkap oleh pemain defense sebanyak 5 kali tanpa menyentuh tanah, itu juga dianggap mati sebanyak 5 kali, maka akan dilakukan pergantian bebas. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang skor dari permainan slagbowl sendiri. Yang pertama yaitu ketika pemain berhasil memukul bola dan bola itu dikatakan jauh dan pemain tersebut berlari dari hong 1 hingga hong 6 tanpa hambatan, maka poin tersebut dinyatakan 2 poin. Terus yang kedua, pemain memukul dari 1 atau sejauh 3 lalu lanjut 6 tanpa mati, maka dinyatakan poin 1. Terus pemain bisa mati berkali-kali, semisal pemain tidak berhasil memukul, dinyatakan mati. Nah, terus habis itu lari ke hong dan juga mati, bisa dikatakan mati juga sampai terus menerus. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita akan melakukan simulasi permainan slagbowl.
Permainan selesai, beroleh poin. Tim A mendapatkan poin 9 dan tim B mendapatkan poin 4. Dimenangkan oleh tim A.